Martial Peak 3130. Dalam kegelapan, cahaya berkembang dan 5 orang bergegas maju. Yang Kai tiba-tiba mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke depan, bertemu dengan mata seorang pria kekar. Ketika mata mereka bertemu, pria kekar itu terkejut, hanya untuk melihat mata hitam dan putih Yang Kai yang jernih, tanpa sedikit pun ketidaknyamanan. Dalam sekejap mata, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu dalam sebelum palu besar di tangannya menghantam kepalanya, mengirimkan semburan angin dan awan. Sebuah tangan besar yang tidak terlalu kuat tiba-tiba menghentikan momentum palu, menyebabkan lengan pria itu mati rasa dan telapak tangannya retak. Mata pria kekar itu menyipit. Bagaimana ini mungkin? Orang ini baru saja diteleportasi dari Shadowed Star dan dapat segera bangun, tetapi sekarang dia benar-benar dapat memblokir serangan dari artefaknya sendiri. Bagaimana mungkin ini bisa terjadi? Namun, bahkan sebelum dia bisa memikirkannya, serangan 4 lainnya telah mendarat di tubuh pemuda itu. Dalam sekejap, energi melonjak, menyebabkan tambang bergetar dan puing-puing jatuh. Setelah berhasil, mereka berempat langsung melompat mundur. Salah satu wanita yang mengenakan pakaian terbuka menatap pria kekar itu dan mencibir, "Menzi, apakah wanita tua ini memerasmu terlalu keras beberapa hari yang lalu? Hari ini, kamu sebenarnya tidak menggunakan kekuatan sama sekali, kamu terlalu tidak berguna." Seorang lelaki tua pendek dan kurus terbatuk beberapa kali dan berkata dengan lemah, "Kata, nafsu, memiliki pisau di atasnya, itu peringatan." Pria berkulit putih lainnya tertawa terbahak-bahak, "Nyonya Sutra, Menzi tidak lagi bisa bertahan. Apakah kamu ingin mengubah selera kamu hari ini?" Wanita cantik bernama Lady Silet meliriknya dan melengkungkan bibirnya, "Enyahlah, wanita tua ini paling membenci anak laki-laki cantik sepertimu." Pria berkulit putih itu tiba-tiba mengeluarkan kipas giok tulang, membukanya, dan tersenyum, "Meskipun aku sedikit lebih cantik, aku bukan ujung tombak lilin perak. Bagaimana kamu tahu jika kamu tidak mencoba?" Petik 2. Lady Silet dengan dingin berkata, "Bahkan jika kamu seorang berlian, wanita tua ini tidak peduli. Wanita tua ini hanya menyukai orang kekar seperti Menzi." Dia tiba-tiba menoleh dan bertanya, "Hei, Menzi, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu bodoh?" Pada saat ini, pria kekar bernama Menzi sangat kaku, keringat dingin menetes dari dahinya saat dia diam-diam menatap Yang Kai, matanya dipenuhi dengan kengerian, seolah-olah dia telah melihat hantu. "Dia tidak mati, kau bajingan." 4 lainnya telah mundur setelah 1 pukulan, jadi mereka tidak memperhatikan situasi Yang Kai. Lagi pula, siapa yang bisa memblokir serangan menyelinap bersama mereka? Mereka hanya berpikir bahwa Yang Kai pasti sudah mati, tetapi hanya Menzi, yang dekat dengan Yang Kai, dapat dengan jelas melihat bahwa sambaran petir keempat temannya bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di tubuh lawannya, seolah-olah itu hanya menggaruk gatal untuk pemuda di depannya. Pria muda itu bahkan tidak mengerutkan kening, matanya dipenuhi dengan ejekan. Dia ingin menarik artefaknya, tetapi menemukan bahwa dia benar-benar macet di tempatnya. Kekuatan tangan pihak lain benar-benar membuatnya merasakan ketidakberdayaan. Ketika bibir Yang Kai melengkung menjadi senyum halus, rambut Menzi berdiri tegak dan dia segera melepaskan artefaknya untuk mundur. Sebuah tangan terulur tanpa tergesa-gesa dan mencengkeram lehernya erat-erat. Menzi tidak bisa bergerak sama sekali, dan pria seperti menara besi itu terangkat, kakinya meninggalkan tanah saat dia berjuang. Lady Silet dan 3 lainnya berteriak ketakutan, ekspresi mereka semua berubah karena mereka hampir tidak bisa mempercayai mata mereka. Rasa ngeri muncul dari hati mereka dan menyebar ke seluruh tubuh mereka, menyebabkan anggota tubuh mereka menjadi dingin. Mereka tidak bisa lebih jelas tentang kultivasi Menzi. Kekuatannya setara dengan mereka, namun pada saat ini, dia benar-benar dicubit oleh seseorang. "Siapa orang ini?" Kalian bersenang-senang mengobrol, suara suram Yang Kai bergema di seluruh tambang. Meskipun suaranya dalam, itu cukup untuk membuat punggung Lady Silet dan yang lainnya merinding. Beberapa dari mereka saling melirik dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, mereka semua bergegas maju pada saat yang bersamaan. Kali ini, mereka mendorong kekuatan mereka hingga batasnya dan tubuh mereka bersinar terang, menerangi seluruh tambang. "Haha, bagus datang ke sini." Yang Kai tertawa. Jika orang-orang ini melarikan diri, dia akan mengejar mereka, tetapi dia tidak mengira mereka akan mengambil inisiatif untuk datang dan menyelamatkannya dari masalah. Tangan besar yang memegang Menzi tiba-tiba mengerahkan kekuatan, mengangkatnya dan menghancurkannya ke arah tertentu. Dia sebenarnya menggunakan Menzi sebagai senjata berbentuk manusia. Awalnya tidak ada apa-apa ke arah itu, tetapi ketika tubuh Menzi hancur, lelaki tua pendek dan kurus itu benar-benar muncul ke arah itu, seolah-olah dia baru saja melangkah maju. Saat angin menderu, mata pria tua kurus yang tampaknya keruh itu berkilat kaget saat dia melihat tubuh kekar Menzi menutupi kepalanya. Suara daging dan tulang pecah terdengar saat Menzi dan lelaki tua kurus itu berubah menjadi pasta daging, darah memercik kemana-mana saat bau darah memenuhi udara. Yang Kai memegang artefak palu yang telah dibuang Menzi di tangan kanannya dan tidak menggunakan energi apapun.
Dia hanya melambaikan tangannya dan menggunakan kekuatan yang sederhana dan brutal, mengirimkan semburan energi. Tubuh pria berkulit putih itu hancur berkeping-keping di tempat. Artefak pertahanan di tubuhnya dan Senki yang melindungi tubuhnya sama rapuhnya dengan kertas. Kedua bagian tubuhnya meledak menjadi kabut berdarah di udara dan dia meninggal di tempat. Lady Silet dan pria lainnya tidak mati, tetapi mereka juga dipaksa mundur oleh pusaran kekuatan yang dahsyat dan langsung terluka. Semua artefak pelindung mereka hancur. Ketika mereka mendapatkan kembali keseimbangan mereka, tubuh dan pikiran mereka diselimuti ketakutan. Siapa ini? Itu adalah satu hal untuk berteleportasi dari Shadowed Star tanpa ketidaknyamanan sedikit pun, tetapi untuk membunuh 3 Realm Origin King urutan pertama dalam satu gerakan seperti membantai ayam dan anjing. Apakah dia bahkan manusia? Bagaimana bisa ada keberadaan yang begitu kuat di Shadowed Star? Sementara Lady Silet masih linglung, pembudidaya Origin King Realm Orde satu lainnya mundur selangkah dan berubah menjadi seberkas cahaya, melarikan diri bahkan tanpa menoleh. Jika dia bukan lawan Yang Kai, jika dia tidak lari, dia akan mati. Dia bahkan tidak tahu tingkat kultivasi Yang Kai, jadi bagaimana dia bisa berani tetap di sini? Setelah berbelok beberapa kali, dia segera menghilang dari pandangan Yang Kai. Yang Kai perlahan menggelengkan kepalanya, ekspresi jijik muncul di wajahnya. Di hadapan kekuatan absolut, segala jenis perlawanan adalah sia-sia. Ini adalah sesuatu yang dia pelajari setelah kembali dari Star Boundary. Palu besar di tangan Yang Kai mulai berputar, dan dengan lambaian tangannya, palu itu terbang keluar, menghancurkan beberapa lapisan dinding batu sebelum mengeluarkan teriakan yang menyedihkan. Wajah Lady Silet pucat saat dia dengan jelas merasakan aura teman terakhirnya menghilang dari akal sehatnya. Memikirkan kembali teriakannya tadi, bagaimana mungkin dia tidak tahu apa yang terjadi padanya. Dari 5 Origin King Realm Orde 1 yang sedang dalam penyergapan, dia adalah satu-satunya yang tersisa dalam sekejap mata. Yang Kai melihat ke atas dan melihat Lady Silet berlutut di tanah, tubuhnya gemetar saat dia berteriak, kasihan. Yang Kai mengerutkan kening dan melangkah maju, mengulurkan tangan untuk mencubit dagunya yang halus, menyebabkan dia menatapnya, namamu Lady Silet. Lady Silet mencoba memaksakan senyum, tetapi itu lebih buruk daripada menangis, mereka semua memanggilku begitu. Yang Kai mengangguk, matanya menyapu sosok cantiknya, putih dan penuh. Istilah, Lady Silet, cukup tepat, dan dia sedikit mengencangkan cengkeramannya, kamu mempersulitku. Jika Nyonya Sutra ini berbalik dan melarikan diri, dia bisa saja membunuhnya seperti yang dia lakukan pada orang sebelumnya, tetapi wanita ini tidak melarikan diri dan malah berlutut di tanah untuk memohon padanya. Jika dia membunuhnya, bukankah itu sedikit tidak bermoral? Lady Silet memasang ekspresi sedih. Aku tidak pandai membunuh wanita, Yang Kai menggelengkan kepalanya. Mendengar ini, mata Lady Silet berbinar, tolong tunjukkan belas kasihan dan selamatkan hidup Nyonya ini bersedia melakukan apa saja untuk membalas kamu. Yang Kai menggelengkan kepalanya, tidak tertarik. Lady Silet tiba-tiba panik dan menatap Yang Kai. Melihat matanya berkeliaran di sekitar kerahnya yang tinggi, dia segera berkata, Nyonya ini bersedia menjadi anjing di samping Tuan, saya hanya ingin hidup. Mengatakan demikian, dia benar-benar berlutut, mengangkat pantat gemuknya tinggi-tinggi, dan menjulurkan lidah merahnya, wajahnya penuh sanjungan saat dia menirukan gonggongan anjing. Jika dia memiliki ekor ekstra, dia benar-benar akan menjadi anjing betina. Yang Kai tidak tahan lagi dan tidak bisa menahan diri untuk mengingat adegan di mana dia menindas Su Yan. Malam kegilaan itu bisa dikatakan sebagai malam paling mengasyikkan yang pernah dia alami selama bertahun-tahun. Sayangnya, setelah malam itu, Su Yan tidak pernah membiarkannya menyentuhnya lagi, jadi dia tidak tahu apakah dia marah atau malu. Pada saat ini, setelah diingatkan tentang ingatannya sebelumnya oleh Lady Silet, dia tiba-tiba merasakan darah binatangnya mendidih dan napasnya menjadi berat. Su Yan tidak mau bermain game ini dengannya, jadi wanita di depannya ini pasti bersedia memberikan apapun yang dia inginkan. Cek-cek, seru sekali. Melihat ekspresi bersemangat Yang Kai, Lady Silet secara alami sangat gembira dan mulai bertindak lebih menggoda, gonggongannya secara bertahap menjadi lebih sedih, seolah-olah dia mengerang dan menggodanya. Adegan seperti itu, bahkan seorang pria tidak akan bisa menolak. Yang Kai menarik napas dalam-dalam dan meletakkan tangannya di bahunya, aku mempertimbangkannya dengan serius, dan kamu harus mati. Dengan lambaian tangannya, dia menuangkan energi ke tubuh Lady Silet, menyebabkan organ internal, daging, dan meridiannya hancur. Lady Silet ambruk ke tanah, darah dan potongan organ internalnya bocor dari mulut dan hidungnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Bahkan dalam kematian, dia tidak menyangka bahwa pria ini tidak akan menunjukkan sedikit pun belas kasihan kepada seorang wanita, segera membunuhnya begitu dia mengatakannya, matanya terbuka lebar saat dia jatuh ke tanah, vitalitasnya menghilang dengan cepat. Yang Kai mengamati sekelilingnya dan setelah memastikan bahwa tidak ada musuh yang dia lewatkan, dia sedikit mengangguk. Formasi hukum luar angkasa yang telah dia habiskan banyak waktu dan upaya untuk mengaturnya sekarang telah direduksi menjadi alat yang nyaman bagi para pembudidaya Great Desolate Starfield.
Ini adalah sesuatu yang tidak pernah dia bayangkan. Kelima orang yang menjaga tempat ini pasti telah membunuh para pembudidaya dari Shadowed Star atau bahkan High Heaven Sect, jadi bagaimana Yang Kai bisa membiarkan mereka hidup? Belum lagi wanita itu menggelengkan kepalanya dan memohon belas kasihan, bahkan jika dia telan Jiang, dia tidak akan bisa lolos dari kematian. Dia memang tidak pandai membunuh wanita, tetapi ketika tiba saatnya untuk membunuh, dia tidak akan menunjukkan belas kasihan. Setelah mengumpulkan cincin luar angkasa orang mati, Yang Kai mencari-cari dan menemukan token transmisi. Dia tidak peduli tentang hal-hal di dalam cincin luar angkasa, tetapi token transmisi ini harus diambil. Melangkah kembali ke formasi hukum luar angkasa, Yang Kai menggunakan persepsinya untuk menentukan arah teleportasi dan dengan cepat menyesuaikan posisinya sebelum mengaktifkan hukumnya dan menghilang.